Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semangat pagi, salam sehat jiwa dan raga bagi kita semua. Bertambah hari, bertambah sukacita dari Tuhan. Khususnya pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2020, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Jayalah negeriku, Tuhan memberkati selalu. Sebagai penyemangat kita dalam menjalani aktivitas pun di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari lepas hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Di hari ini, kami pun akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di tempat kami masing-masing, dan kami percaya firman-Mu akan selalu menguatkan kami untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami semua Tuhan untuk dapat dengan setia membaca firman-Mu dan mengerti apa yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya 66 ayat 18. Begini firman-Nya. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguhlah kita sangat bersyukur bahwa di negeri ini Tuhan memberikan kebersatuan dalam keberbagaian. Kita sangat kaya dan beragam suku bangsa, banyak bahasa, banyak agama, dan juga budaya yang dapat memperindah Indonesia. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mencintai negeri ini dengan setulus hati. Kita mau bekerja, kita terus berkarya agar bangsa ini harum namanya. Dan sebagai umat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita pun rindu untuk dapat menikmati karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang juga dipercayakan bagi kita umat Tuhan, agar kehidupan kita dan sekitar kita dapat menjadi kesaksian dan kemuliaan akan karya Allah. Bagian dari pasal yang telah dituliskan ini adalah di akhir hidup Yesaya, merupakan sebuah nubuat yang diberitakan dan dituliskan sebagai sebuah pengharapan dan penghiburan kepada umat Tuhan yang ditawan di Babel, bahwa akan datang masa memberikan kelepasan melalui karya seorang Mesias dan penyelamat. Oleh sebab itu, penulis kitab Yesaya ingin mengingatkan umat Tuhan untuk dapat hidup setia di dalam Tuhan, walaupun akan ada banyak masa yang dilalui, karena ada kalanya kita senang dan juga ada kalanya kita susah.
Melalui kasih dan pertolongan Tuhanlah, umatnya akan menerima tugas untuk turut memberitakan kabar keselamatan, menceritakan kepada semua orang tentang sukacita dari Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan rindukan, bahwa melalui umatnya yang setia, yang menyadari bahwa bagian dari perjalanan dan sejarah bangsa-bangsa, Tuhan turut campur tangan. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengenal segala perbuatan dan mengetahui segala rancangan. Bagian kehidupan manusia telah diatur olehnya, sehingga kita percaya tidak ada satu hal pun yang kebetulan di dalam hidup kita. Kita telah dipersiapkan agar segala bangsa dan bahasa datang untuk melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya kehidupan kita di dalam rancangan Tuhan. Kita bersuka cita karena kita telah menerima berita keselamatan. Tapi masih banyak orang yang belum mendengarnya, belum menikmati karya keselamatan. Inilah yang menjadi tugas kita, untuk hidup turut kehendak Tuhan, sehingga melalui kita banyak orang yang juga mengenal dan menyembah Tuhan yang kita sembah. Dalam masa pandemi ini pun, walau ada sisi yang menjadi kesusahan bagi kita, sebenarnya masih banyak kebaikan dan hal positifnya. Karena di masa-masa seperti ini, kita mau tidak mau dituntut untuk belajar hal yang baru, untuk mengerjakan segala sesuatu walaupun dari rumah, tapi tidak terbatas. Kita bekerja, belajar, beribadah, tapi sebenarnya semakin terbuka kesempatan kita untuk memberitakan karya keselamatan dari Tuhan. Melalui media online misalnya. Sekarang, kalau kita mendengarkan dan memberitakan firman, kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak ada ruang dan waktu yang dapat menghalanginya. Kalau kita mau, kita pun dapat menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, ide kreatif saat kita berpikir hal-hal yang positif. Dan kita juga mau melakukan segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat itulah kita turut menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikanlah status dengan kata-kata yang memotivasi, bukan sekedar nyinyir tanpa solusi. Postinglah foto-foto penyemangat, bukan pembuli kesalahan orang lain. Mari kita men-share kisah-kisah dan pengalaman yang menjadi berkat, bukan hanya sekedar ajang pamer ataupun menyebar kebohongan. Dan banyak cara lainnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingatlah bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatan dan rancangan manusia. Tidak ada hal yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Karena itu, jika kita hidup di tengah berbagai bangsa dan bahasa, jadilah seperti matanya Tuhan yang mau memandang tuaian di sekeliling kita. Jadilah seperti tangannya Tuhan yang mau melakukan tugas memberitakan firman. Jadilah seperti kakinya Tuhan yang mau melangkah di dalam rencananya. Sehingga hati kita pun menjadi hati yang menjadi milik Tuhan, yang dapat merasakan damai sejahtera dan membagikan setiap ketulusan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah tugas kita. Oleh sebab itu, selamat dan semangat bergumul dalam firman Tuhan. Jadilah berkat, jadilah penghibur bagi bangsa ini, agar melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saat ini kita akan bersatu di dalam doa, kita bersyafaat. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada hari ini, 17 Agustus 2020, kami merayakan kemerdekaan negara kami, bangsa kami, Indonesia, karena telah 75 tahun Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kami atas penjajahan bangsa lain. Tapi kami masih tetap bergumul Tuhan, kalaupun masih banyak hal-hal yang menjajah kehidupan kami, baik dari segi pengetahuan, ekonomi, politik, atau bahkan sebagai umat Tuhan yang tinggal di negeri ini, kami pun masih harus
berjuang memerdekakan diri dari dosa-dosa kami. Hanya melalui kasih Tuhanlah kami dapat dimerdekakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan tiada hentinya bagi bangsa dan negara ini. Kami pun percaya bangsa ini Tuhan persiapkan menjadi bangsa yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah bangsa ini, sehingga melalui karya kami, nama Tuhan yang termulia. Kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, yang dalam hal-hal yang kami rindukan, khususnya mereka yang ada di GBKP Runggun Cibubur. Tuhan, kami pun tiada henti berdoa agar Engkau tetap memberikan semangat, Engkau berikan sukacita bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Runggun Cibubur. Untuk pendeta dan keluarga, Kau berikan kesehatan, sukacita. Juga untuk seluruh serayan Tuhan, pertua, diaken, dan keluarga, Tuhan juga berikan kesehatan dan sukacita. Biarpun mereka melayani di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami boleh tetap bersatu hati, menjalankan tugas tanggung jawab kami, memberitakan firman dan melayani banyak jiwa. Begitupun kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Runggun Cibubur, supaya Engkau juga menolong mereka menjalani aktivitas hari lepas hari. Dan Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah hilang, karena Engkau tetap menolong kami untuk dimampukan melalui hari-hari kami, kala senang ataupun susah. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami tutup bungkus dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.